Apa itu anatomi? Coba teman-teman lihat beberapa karya seni klasik dan karya seni modern ini. Realistis sekali bukan? Kalau diperhatikan, ada satu kesamaan dari semua karya seni indah yang kita lihat ini, yaitu semuanya menerapkan ilmu anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan komposisi tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan. Supaya teman-teman mendapat gambaran umum mengenai anatomi, simak video ini sampai habis ya. Biologi, Memahami anatomi memiliki banyak sekali manfaat loh. Pertama, dengan memahami anatomi, kita dapat lebih memahami bagaimana tubuh kita bekerja dan berfungsi. Hal ini dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Kedua, memahami anatomi penting dalam bidang medis. Dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya perlu memiliki pengetahuan yang baik tentang anatomi tubuh manusia untuk melakukan diagnosis serta memberikan perawatan yang tepat dan aman. Ketiga, memahami anatomi penting dalam bidang olahraga dan kebugaran. Para atlet dan pelatih perlu memahami anatomi tubuh manusia untuk melatih tubuh dengan benar dan mencegah cedera. Keempat, memahami anatomi penting dalam bidang seni dan desain. Pemahaman anatomi akan membantu seniman dalam menciptakan karya seni atau desain yang lebih akurat, realistis, dan menarik. Kelima, memahami anatomi penting dalam bidang ergonomi dan keselamatan kerja. Ergonomi berhubungan dengan optimalisasi dan kenyamanan seseorang saat menggunakan suatu benda atau alat. Keenam, mempelajari anatomi hewan pastinya berguna untuk dokter hewan. Juga sangat berguna bagi tukang daging dan koki profesional. Ketujuh, mempelajari anatomi tumbuhan berguna untuk ahli botani atau ahli tumbuhan dengan penerapan ilmunya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan atau tanaman hias. Anatomi berasal dari kata bahasa Yunani anatomia dan anatome yang berarti pembedahan. Juga dari kata anatemno yang berarti saya memotong atau saya membuka. Anatomi mempelajari tampilan dan posisi berbagai bagian tubuh, bahan penyusunnya, lokasinya, dan hubungannya dengan bagian-bagian lain. Zaman dulu, memang anatomi dipelajari dengan metode invasif, yaitu dengan cara menyayat dan memotong. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, sekarang anatomi bisa juga dipelajari dengan metode non-invasif, yaitu tanpa melukai dan tanpa memasukkan alat ke dalam tubuh. Misalnya dengan sinar X atau ronsen dan ultrasonografi atau USG. Sekarang kita bahas beberapa hal yang sering ditanyakan tentang anatomi yuk. Istilah dalam anatomi menggunakan bahasa apa? Kok banyak yang aneh? Misalnya nama seperti kranium, os femur, musculus trapezius, aorta, dan nervus vagus. Nama-nama atau istilah dalam anatomi bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau berbagai bahasa lainnya. Namun secara internasional, dalam anatomi banyak digunakan bahasa Latin dan tidak berubah sejak ratusan tahun lalu. Bahasa internasional penting supaya saat membaca jurnal ilmiah atau penelitian dari luar negeri, ilmuwan tidak salah mengartikan struktur anatomi yang sedang dibahas. Selain nama-nama struktur tubuh, dalam anatomi juga banyak istilah untuk menggambarkan lokasi struktur dalam kaitannya dengan struktur atau lokasi lain di dalam tubuh. Misalnya kranial, artinya mendekati arah kepala. Kaudal, artinya mendekati arah ekor atau kaki. Anterior, artinya di depan. Sedangkan posterior, artinya di belakang. Jadi, saat kita membaca bahwa jantung terletak kranial dari usus,
dan anterior dari tulang punggung, kita bisa membayangkan posisi jantung berada lebih dekat ke kepala daripada usus dan berada di depan tulang punggung. Ilmu anatomi ada sejak kapan? Ternyata anatomi sudah dipelajari sejak zaman prasejarah. Tahun 3000-an sampai dengan 300-an sebelum Masehi, kebudayaan Mesir kuno sudah menunjukkan sedikit pengetahuan anatomi. Dilihat dari gambar-gambar dan patung yang mereka buat, juga dari proses mumifikasi yang mereka lakukan. Teks Mesir kuno yang disebut Papyrus Edwin Smith dan Papyrus Ebers diperkirakan berasal dari tahun 1600 sampai 1550 sebelum Masehi. Telah menggambarkan jantung, pembuluh darah, hati, limpa, ginjal, sebagian otak, rahim, dan kandung kemih, serta menunjukkan bahwa pembuluh darah berasal dari jantung. Tahun 670 sampai 480 sebelum Masehi, dokter-dokter Romawi kuno sudah mempelajari anatomi dari pembedahan hewan dan dari mengobati gladiator yang terluka. Sekitar abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi, Hippocrates, seorang dokter terkenal, telah memahami ilmu dasar mengenai sistem rangka dan otot, dan awal pemahaman kerja organ ginjal. Pada abad kedua, Galenus, seorang ahli anatomi, klinisi, penulis, dan filsuf, menulis teks anatomi yang sangat berpengaruh pada zaman kuno. Gambar-gambar Galenus sebagian besar didasarkan pada anatomi anjing, babi, dan kera. Pada abad ketiga, dua orang ahli anatomi dan fisiologi paling terkenal saat itu, Herophilos dan Erasistratos, merintis pembedahan manusia untuk penelitian medis. Mereka melakukan pembedahan terhadap mayat para penjahat yang dihukum mati. Hasil karya Herophilos dan Erasistratos antara lain pemahaman anatomi otak, mata, hati, organ reproduksi, dan sistem syaraf. Pada abad ke-10, di zaman keemasan kerajaan Islam di Arab, muncul Canon of Medicine karya Ibnu Sina yang menjelaskan tentang anatomi tulang manusia dan cara pengobatan penyakitnya. Abad ke-14, muncul buku anatomi karya ilmuwan Mondino de Liusi. Di buku ini dijelaskan juga mengenai gambaran radang paru-paru atau pneumonia, operasi hernia, dan operasi katarak. Walau buku ini cukup detail, tapi masih banyak gambar yang kurang akurat. Abad ke-15, Leonardo da Vinci, seorang ilmuwan dan seniman, membuat banyak sketsa struktur rangka, otot, serta organ-organ manusia dan vertebrata lain yang dia bedah. Abad ke-16, Andreas Vesalius, seorang profesor anatomi, menerbitkan 7 jilid buku yang berpengaruh dalam sejarah anatomi modern, De Humani Corporis Fabrica. Abad ke-17 sampai 20, banyak peneliti menemukan struktur anatomi yang lebih detil dan nama mereka diabadikan sebagai nama temuannya. Misalnya nama Thomas Willis dijadikan nama pembuluh darah otak yang ditemukannya, yaitu Circulus willisi. Di abad 17 ditemukan mikroskop yang membuka pemahaman tentang keberadaan sel. Di abad 20, teknologi mikroskop dan alat-alat imaging seperti sinar X semakin canggih, sehingga memunculkan bidang baru, yaitu anatomi molekuler atau biologi molekuler. Kemajuan juga banyak terjadi pada teknologi pemeriksaan non-invasif, misalnya dengan ditemukannya alat pencitraan resonansi magnetik atau MRI, tomografi terkomputasi atau CT scan, dan ultrasonografi medis atau USG. Sampai di sini paham ya apa itu anatomi dan bagaimana sejarahnya. Apa saja sih yang dipelajari di anatomi? Yang dipelajari adalah bentuk dan susunan benda hidup atau organisme yang terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel adalah satuan terkecil pada tubuh benda hidup. Beberapa sel yang berkelompok namanya jaringan. Beberapa jaringan yang bersatu dan sama-sama melakukan tugas tertentu disebut organ. Beberapa organ yang bekerja sama melakukan fungsinya
disebut sistem organ. Sistem organ membentuk organisme atau benda hidup. Jadi, anatomi itu luas ya? Iya, karena sangat luas, maka anatomi dibagi lagi dalam beberapa divisi dan pendekatan. Berikut adalah beberapa divisi ilmu anatomi. Kesatu, anatomi makroskopik adalah ilmu mengenai struktur tubuh tanpa menggunakan mikroskop. Ada dua pendekatan untuk mempelajari anatomi makroskopik, yaitu pendekatan sistemik dan pendekatan regional. Dalam pendekatan sistemik, tubuh manusia dipelajari sebagai gabungan dari sistem organ yang berbeda-beda, misalnya sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem syaraf, dan lain-lain. Dalam pendekatan regional, tubuh manusia dipelajari bagian per bagian, misalnya kepala, leher, dada atau toraks, perut atau abdomen, alat gerak atau ekstremitas, dan lain-lain. Dalam pendekatan regional juga bisa dibagi lagi, anatomi permukaan dan anatomi dalam. Cara mempelajari anatomi permukaan tidak perlu pembedahan, tapi bisa dengan inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, dan auskultasi atau mendengar. Kedua, anatomi mikroskopik atau histologi. Mempelajari mengenai sel dan jaringan menggunakan mikroskop cahaya dengan pembesaran 1000 sampai 2000 kali. Ketiga, anatomi ultraskopik atau molekuler. Ilmu yang mempelajari isi sel seperti mitokondria, ribosom, dan lisosom menggunakan mikroskop elektron dengan pembesaran 1 sampai 2 juta kali. Keempat, embriologi dan fetologi. Ilmu mengenai pertumbuhan dan perkembangan benda hidup dari saat konsepsi sampai kelahiran. Kelima, patologi anatomi. Ilmu mengenai perubahan struktur tubuh yang berkaitan dengan penyakit atau cedera. Apakah melakukan pembedahan mayat untuk belajar anatomi bisa dilakukan secara bebas? Kebijakan hukum positif di Indonesia saat ini tentang masalah bedah mayat diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana cara memperoleh mayat untuk bedah anatomis. Bedah mayat untuk kepentingan belajar anatomi hanya dapat dilakukan di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. Bedah mayat dilakukan oleh mahasiswa kedokteran, sarjana kedokteran, dokter, ahli anatomi. Perawatan sebelum, selama, dan sesudah pembedahan tidak boleh sembarangan. Apakah cara mempelajari anatomi tumbuhan sama seperti anatomi hewan dan manusia? Secara umum, cara mempelajari anatomi tumbuhan mirip dengan anatomi hewan dan manusia, yaitu dengan pendekatan sistem dan pendekatan regional. Pada pendekatan sistem, yang dipelajari pada tumbuhan misalnya, sistem pengangkutan unsur hara dan sistem penyerbukan. Pada pendekatan regional, yang dipelajari bagian-bagian tumbuhan seperti bunga, daun, batang, buah, biji, dan akar. Sampai di sini paham ya tentang apa saja yang dipelajari dalam anatomi. Pertanyaan terakhir yang sering muncul, yaitu bagaimana cara belajar anatomi? Pertama, kembangkan rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu membuat proses belajar akan terasa lebih menyenangkan. Kedua, mempelajari anatomi melibatkan banyak hafalan. Bayangkan, tubuh manusia mengandung 206 tulang dan lebih dari 600 otot. Mempelajari struktur ini membutuhkan waktu, usaha, dan keterampilan menghafal yang baik. Ketiga, cari dan gunakan banyak buku teks anatomi, alat peraga, dan video sebagai alat bantu belajar. Keempat,
Padukan dengan ilmu lain, misalnya fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari fungsi organ benda hidup. Lebih mudah menghafal suatu struktur bila kita tahu apa fungsi atau bagaimana cara kerja struktur tersebut. Kelima, lakukanlah pengamatan langsung pada hewan dan manusia. Tubuh kita diciptakan amat baik dan ajaib sesuai gambar Allah, seperti terdapat dalam Alkitab. Kejadian 1 ayat 27. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim, mereka telah diciptakan laki-laki dan perempuan. Setiap bagian dan anggota tubuh kita memang diciptakan berbeda dan memiliki fungsinya masing-masing, tapi harus bekerja sama dalam satu kesatuan, seperti tertulis dalam Alkitab, Roma 12 ayat 4 dan 5. Sebagaimana kita mempunyai banyak anggota di dalam satu tubuh, dan setiap anggota tidak memiliki fungsi yang sama, demikian juga kita, yang walaupun banyak anggota, adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Sekian video kali ini. Kalau teman-teman belum paham, teman-teman bisa mengulangi video ini sampai paham. Tuhan memberkati.